Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rustiana. Saya mahasiswa dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6 Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara COVID-19 dengan patologi sosial guna memenuhi tugas UAS mata kuliah patologi sosial dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Misbah Sulaswari MPD. Sebelum lanjut ke pembahasan, silakan like video ini terlebih dahulu dan subscribe channel ini, karena like dan subscribe Anda sangat mendukung konten ini. Sekarang kita lanjut pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virus dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap seperti batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang telah terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Yang keempat, tinja atau feses. Namun, ini jarang terjadi. Nah, apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80%, orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, atau diabetes punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas sebaiknya mencari pertolongan medis. Selanjutnya yaitu cara mencegah virus corona. Ada 7 langkah sederhana untuk mencegah penularan virus corona. Sebelum kita melindungi orang lain, lindungilah diri kita terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Minimalkan risiko penularan virus corona dengan cara yang pertama yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, batuk atau bersin dengan menggunakan siku yang terlipat. Yang ketiga, menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut menggunakan tangan. Yang kelima, hindari tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian. Yang keenam, hindari kontak yang dekat dengan orang yang sedang sakit. Yang terakhir, hindari permukaan dan benda-benda yang sering disentuh menggunakan disinfektan. Nah, bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang telah terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar dari orang satu ke orang yang lainnya melalui percikan. Percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit COVID-19 batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitarnya. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya dapat terjangkit COVID-19. Penularan COVID-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian
tentang cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian patologi sosial. Patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor sosial atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya. Penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Keterkaitan antara COVID-19 dengan patologi sosial. COVID-19 tidak hanya terkait masalah kesehatan, tetapi juga masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi negatif yang dihadapi oleh masyarakat. Solusinya dapat diambil oleh negara dan juga oleh masyarakat itu sendiri, yang di dalamnya terdapat tokoh masyarakat, cendekiawan, ataupun para ilmuwan. Namun, tidak semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah sosial. Ada 4 pertimbangan suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Yang pertama, bahwa masalah itu berpotensi memantik api kerusakan di berbagai sektor, baik fisik maupun psikis individu ataupun kelompok masyarakat. Yang kedua, masalah itu melanggar satu atau lebih nilai atau standar yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, masalah itu terjadi dalam keadaan yang terus-menerus. Keempat, masalah tersebut membutuhkan suatu solusi berdasarkan evaluasi dari berbagai pihak. Dalam menganalisis suatu permasalahan sosial, ada beberapa perspektif yang dapat dijadikan sebagai pisau analisa, seperti patologi sosial. Patologi sosial dapat kita gunakan dalam menganalisis permasalahan sosial yang timbul oleh penyebaran virus COVID-19 ini. Patologi sosial memposisikan masyarakat layaknya organisme hidup, sehingga bila salah satu bagian dari organisme hidup tersebut sakit, maka kemungkinan besar akan terjadi pula penyakit pada organ lainnya. Berangkat dari perspektif tersebut, dengan adanya penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan banyak struktur-struktur sosial yang berkurang bahkan hilang fungsinya. Misalnya kegiatan di sekolah, perguruan tinggi, dan tempat ibadah ditiadakan karena dinilai mengumpulkan orang dan berpotensi menyebarkan virus. Pemerintah pusat maupun provinsi telah membuat peraturan agar masyarakat menerapkan physical distancing demi mencegah penularan. Tetapi ironisnya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi larangan tersebut. Masyarakat masih banyak yang berkeliaran untuk hal yang tidak penting dan mendesak. Hal ini adalah suatu pelanggaran yang kemudian dapat menjadi patologi dalam masyarakat. Masalah sosial yang terjadi akibat adanya COVID-19 ini diantaranya yaitu banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran karena diberlakukan peraturan dari pemerintah untuk membatasi interaksi dengan banyak orang sehingga menyebabkan para pekerja diberhentikan. Bagi karyawan atau buruh yang diberhentikan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan dan mengakibatkan buruknya perekonomian. Selain pengangguran, juga banyak terjadi sejumlah kejahatan yang menonjol saat pandemi COVID-19. Kebutuhan tinggi saat menjelang Ramadan juga mempengaruhi. Belum lagi pembebasan ribuan narapidana dengan dalih mengurangi resiko penyebaran di dalam sel bui. Seperti yang terjadi saat ini, banyak perampokan dan pencurian saat rumah sepi dan pemilik rumah sedang menjalankan sholat tarawih. Pandemi corona justru dimanfaatkan pelaku kriminalitas untuk melancarkan aksinya. Warga diharapkan meningkatkan kewaspadaannya serta bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Inilah detik-detik pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas di Kompleks Perumahan Jalan Sengon, Desa Cicengkol, Setu, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan masker menggotong satu motor yang dikunci stang. Suasana kompleks yang sepi karena pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar membuat pelaku dengan leluasa beraksi.
Pencurian motor yang terekam CCTV juga menjadi viral di media sosial. Dua pelaku tergolong nekat karena beraksi saat pemilik rumah tengah beraktivitas di dalam. Pemilik yang melihat motor yang diambil sempat berteriak, namun pelaku dengan cepat keluar dan membawa kabur motor korban. Seorang pencuri mobil dengan cara merusak alat pelacak lokasi atau GPS di Palembang, Sumatera Selatan diringkus dan ditembak kakinya oleh polisi. Pelaku bersama satu rekannya yang masih diburu diketahui terlibat sejumlah pencurian mobil dan truk di wilayah kota Palembang. 2020, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 59. Artinya terdapat situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Sekarang saya akan mengemukakan pendapat saya tentang PSBB atau karantina wilayah. Dengan adanya penerapan PSBB atau karantina wilayah dengan sistematis dan terencana, bisa menjadikan efektif dan menangkal masuknya kasus baru atau memperlambat penularan COVID-19 yang ada di daerah tersebut. Tetapi, PSBB ini juga memiliki sisi negatif dalam penerapannya. Jika karantina wilayah atau PSBB diterapkan secara tiba-tiba tanpa persetujuan pihak, ini bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19. Penerapan PSBB atau karantina wilayah ini membutuhkan banyak persetujuan pihak, karena ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Sekarang, sudah cukup banyak warga yang dirumahkan dan ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena pekerja yang dirumahkan tidak digaji selama mereka diliburkan. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa mudik berbeda dengan pulang kampung. Hal itu disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan mengapa pemerintah tak melarang masyarakat mudik sejak penetapan tanggap darurat COVID-19 sehingga mata rantai penularan ke daerah bisa terputus sejak awal. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek di sini sudah tidak ada pekerjaan. Ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung, jadi mereka pulang. Kata Jokowi menjawab pertanyaan Najwa Shihab dalam program Mata Najwa yang tayang pada Rabu 22 April 2020. Ya kalau mudik itu di hari lebarannya, beda. Untuk merayakan Idul Fitri, kalau namanya pulang kampung itu yang bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung, lanjut dia.